Jika kita melihat arti sosialisme di dalam KBBI, maka kita akan menemukan bahwa pengertian arti kata sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sendiri lahir di awal abad ke-18. Pada masa ini, terjadi banyak pemberontakan dari kaum buruh industri serta buruh tani. Pemberontakan ini sendiri bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat yang egaliter ataupun setara antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemberontakan ini juga bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi agar dapat lebih menguntungkan masyarakat banyak jika dibandingkan dengan hanya menguntungkan suatu golongan tertentu saja. Singkatnya, ideologi sosialisme sendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan hak milik bersama pada setiap faktor produksi agar produksi tidak lagi dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kepemilikan bersama ini juga dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Tujuan sosialisme bagi suatu negara memanglah untuk memakmurkan negara. Tidak hanya itu, ideologi sosialisme juga merupakan induk bagi ideologi-ideologi lainnya, seperti anarkisme atau ajaran maupun paham yang menentang bahwa kekuatan negara atau politik yang tidak menyukai pemerintahan, serta komunisme. Komunisme yaitu paham menghapuskan hak milik perorangan serta menggantikan dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh suatu negara. Sebelum terdapat ideologi sosialisme, di dalam masyarakat terdapat dua kelas yang berbeda, serta memiliki jurang yang besar di antara keduanya. Kedua kelas masyarakat ini disebut kaum borjuis serta kaum proletar. Kaum borjuis adalah kelompok masyarakat elit dengan modal besar serta menjalankan perusahaan sehingga kekayaan yang dimilikinya kemudian berjumlah sangat besar. Sedangkan kaum proletar adalah kaum yang menjadi tenaga kerja dari setiap perusahaan di suatu negara. Seberapapun kerasnya kerja dari kaum proletar, jurang di antara si kaya dan si miskin tetap begitu besar. Oleh sebab itu, kemudian rakyat menjadi sangat jenuh pada jurang ini serta melakukan pemberontakan yang menghasilkan ideologi baru, yaitu sosialisme. Tentunya, ideologi sosialisme memiliki berbagai ciri yang membuatnya berbeda dari ideologi-ideologi lainnya, seperti mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara, tidak ada pembagian kelas sosial, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan, serta kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara, dan masih banyak lagi. Namun, dalam perkembangannya, sosialisme menjadi ideologi yang sangat rumit dijelaskan. Pada awal abad ke-19, sosialisme mengalami perubahan seperti adanya sosialisme demokrat, sosialisme utopis, dan masih banyak lagi. Namun, secara garis besar, sosialisme dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama dan menyetarakan persamaan rakyat. Memang, sekilas ideologi ini terdengar bagus dan sangat membela rakyat kecil. Namun, dalam pengaplikasiannya, seringkali pemerintah yang sebagai aktor utama dalam berjalannya roda pemerintahan, ekonomi, dan sosial justru menjadikan kewenangannya sebagai jalan untuk menguasai segalanya. Sosialisme banyak menciptakan tokoh-tokoh diktator serta ketimpangan sosial antara masyarakat dan kaum elit di pemerintahan, dan seringkali memberikan doktrin-doktrin yang memaksa rakyat untuk membela tanah air serta pemimpinnya secara mati-matian, serta kekuasaan militer yang sangat kuat dan berpengaruh di pemerintahan yang dapat membuat kebebasan berpendapat menjadi terancam dan sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Karl Marx is often described as one of the greatest thinkers of the 19th century. His writings have inspired revolutions and generated centuries of fierce debate. Born in Prussia, now Germany, in May 1818, Marx believed that capitalism, which was in its infancy at the time, had serious flaws. Marx claimed that in pursuit of profit, capitalists would encourage their ideology that work is good, leisure is bad, and material things will make us happy, embracing mass production, depriving workers of job satisfaction, at the same time exploiting the working class. He became involved in the Communist League, a small group of intellectuals who wanted to abolish the class system and spread wealth equally. Sosialisme juga digambarkan sebagai ideologi utopia atau ideologi yang didamba-dambakan oleh seluruh rakyat kecil, yang mana sosialisme hanyalah sebuah mimpi belaka, karena pada dasarnya kelas sosial diferensiasi harus ada dalam kehidupan, karena tidak dapat seluruh individu dipaksakan menjadi setara. Hal inilah yang menjadi bumerang bagi sosialisme. Banyak negara yang berusaha menerapkan ideologi sosialisme justru gagal dan hancur terpecah belah karena ketidakadilan serta sentralisasi kekuasaan di kalangan elit politik.
Terkait masalah kelas sosial, kami akan membahas ideologi kapitalisme yang dianggap ideologi sukses dalam kehidupan manusia yang berlandaskan kebebasan terhadap seluruh individu. Tentunya bukan di sini, tapi di episode selanjutnya.